Nama saya Fitria Monika dengan NIM 22168019. Yang terhormat Bapak Fahrul Razi, SPD MSI PhD, dan Bapak Musnardi Rahmat, STMT PhD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah disaster, yaitu dengan judul Perancangan Prototipe Sistem Monitoring Tinggi Pasang Surut Air Laut dan Peringatan Dini Tsunami Berbasis Internet of Things. Sebelum kita membahas alat untuk memonitoring tsunami, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tsunami. Nah, tsunami merupakan suatu bencana alam yang mengancam masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai. Meski jarang terjadi, daya rusak yang besar dari peristiwa bencana ini itu memberikan dampak yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk dapat memitigasi dampak tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan peristiwa naik turunnya tinggi permukaan laut secara periodik yang terjadi di laut, baik di area laut dalam maupun di area pantai. Fenomena ini biasanya teramati setelah siang dan malam atau pagi dan sore. Jika tinggi permukaan air laut berada di atas nilai rata-rata normal, hal ini disebut dengan pasang. Sedangkan saat tinggi permukaan air laut berada di bawah nilai rata-rata, hal ini disebut dengan surut. Oleh sebab itu, hal apa yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami? Ada beberapa penyebab terjadinya tsunami. Ada empat. Yang pertama yaitu ada gempa bumi. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia dan disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan dari lempeng tektonik. Namun, perlu kita ketahui bahwa bahwa gempa bumi bawah laut atau gempa tektonik tidak semuanya menimbulkan tsunami. Gempa bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami itu jika hanya gempa itu berpusat kurang dari 30 km di bawah permukaan laut dan memiliki kekuatan sekitar 6,5 skala Richter. Dan pola gempa itu adalah pola sesar naik atau turun. Jika ciri-ciri ini muncul, maka kamu sudah wajib untuk siaga akan datangnya bencana tsunami. Yang kedua, penyebabnya yaitu tentang letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi, baik itu di atas atau di bawah laut, dapat menjadi penyebab tsunami. Nah, faktor ini adalah yang terjadi dan dapat menyebabkan tsunami yang terjadi di Banten lalu. Erupsi dari Gunung Anak Krakatau diduga menyebabkan tsunami yang mengakibatkan gelombang air laut naik. Namun, gunung berapi yang dapat menyebabkan tsunami hanya terjadi jika kekuatan getarannya cukup besar dan efek getaran dari gunung berapi tersebut setara dengan gempa tektonik di bawah laut. Indonesia sendiri merupakan negara yang banyak memiliki gunung api, sehingga Indonesia memiliki julukan Ring of Fire. Penyebab tsunami yang ketiga yaitu adanya longsor bawah laut. Tsunami yang disebabkan oleh longsor di bawah laut dinamakan tsunami submarine atau landslide. Longsor bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi, tektonik atau letusan gunung bawah laut. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor kemudian bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Selain itu, tabrakan lempeng di bawah laut ini juga bisa menyebabkan terjadinya longsor. Penyebab yang keempat yaitu adalah adanya hantaman meteor. Penyebab yang satu ini memang jarang sekali terjadi dan bahkan belum ada dokumen yang menyimpulkan atau menyebutkan adanya tsunami akibat hantaman meteor. Namun hal ini mungkin saja terjadi. Hal ini telah disimulasikan dalam sebuah komputer canggih, menampilkan bahwa apabila ada meteor
besar dengan diameter lebih dari 1 kilometer, maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat. Efeknya sama seperti saat bola atau benda berat yang dihantamkan ke dalam sebuah kolam atau bak air. Itulah empat faktor penyebab terjadinya tsunami. Terjadinya tsunami sebenarnya dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda seperti air laut surut, perilaku hewan yang tidak biasa atau aneh, sehingga suara gemuruh dari dasar laut. Jika tanda-tanda ini muncul, maka kamu harus waspada dan segera mengambil tindakan yang tepat. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ini, itu merupakan proses terjadinya bencana tsunami, di mana titik gempa yang berada pada bagian lempeng bumi itu diakibatkan dengan adanya terjadinya patahan yang menyebabkan dasar laut itu naik dan mendorong volume air ke atas. Sehingga gelombang dari bawah laut bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Air laut terhisap dari bibir pantai dan mengakibatkan adanya terbentuknya gulungan gelombang yang bergerak menuju ke arah pantai. Hal inilah yang disebut dengan bencana tsunami. Oleh sebab itu, mengapa kita memerlukan sistem monitoring kontrol bencana? Hal ini karena suatu bencana itu akan memberikan suatu dampak negatif terhadap manusia. Dampak-dampak tersebut uh, misalnya yang pertama itu terjadinya kerusakan-kerusakan prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terhambat. Yang kedua yaitu terganggunya lahan pertanian dan perkebunan juga rusak. Aliran air akibat tsunami yang di daratan juga dapat mengikis topsoil lahan pertanian maupun perkebunan sehingga lahan akan tergradasi. Yang ketiga itu adanya dampak terhadap perekonomian. Bencana alam tsunami dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. Oleh sebab itu, ada beberapa latar belakang yang memicu untuk berinovasi, untuk melakukan pembuatan alat untuk memonitoring suatu bencana alam. Nah, di sini ada beberapa komponen yang melatar belakangi tentang alat tersebut untuk memonitoring bencana tsunami. Yang pertama itu adanya perkembangan wilayah laut Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki tujuan atau kawasan wilayah yang sangat luas, wilayah laut yang lebih besar dibandingkan daratannya. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki sumber daya alam dan resiko bencana yang cukup besar. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terjadinya gempa dibutuhkan monitoring kontrol untuk bencana tsunami. Salah satunya dengan melihat dari parameter tinggi rendahnya air laut. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh dengan adanya perkembangan teknologi informatika. Seperti yang kita lihat saat ini, teknologi informatika kini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Lahirnya digital teknologi menghasilkan sistem otomatis dan digitalisasi yang digabungkan dengan kecerdasan artificial intelligence dan disempurnakan dengan Internet of Things atau IoT. Selain itu, eh, salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah laut juga sangat banyak di Indonesia. Internet of Things selanjutnya adalah suatu jaringan perangkat yang tersambung dan dapat digunakan dalam proses komunikasi antar perangkat yang bermanfaat untuk keperluan monitoring dan kontrol yang dapat dimanfaatkan untuk memonitoring pasang surut air laut yang kemudian hasil yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Kita lihat pada data berikut ini yang ada di layar. Uh, ini merupakan jumlah korban meninggal dan hilang saat terjadinya bencana gempa. Ada beberapa daerah atau kota atau provinsi
yang mengalami tsunami di Indonesia, di antaranya itu ada Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Papua, Aceh, Lampung, Banten, Sulawesi Tengah. Nah, hal ini merupakan salah satu bukti nyata bahwasannya dampak dari tsunami dapat menelan korban yang cukup banyak. Hal ini itu dapat dijelaskan di data BNPB. Dengan latar belakang yang ada dan banyak jumlah dan dampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, oleh sebab itu kita membutuhkan disaster monitoring control yang bertujuan untuk mengurangi bencana agar tidak menimbulkan banyak kerugian. Hal ini dapat diselesaikan melalui salah satu upaya sistem monitoring terhadap tinggi pasang surut air laut yang terdapat pada contoh studi kasus berikut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas studi kasus yaitu berjudul tentang perancangan prototipe sistem monitoring tinggi pasang surut air laut dan peringatan dini tsunami berbasis Internet of Things. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang mempunyai kebutuhan yang sangat besar terhadap transportasi laut untuk menunjang aktivitas perdagangan maupun kegiatan keamanan dermaga pelabuhan menjadi faktor penting untuk menjamin keselamatan kapal yang akan bersandar. Berdasarkan hal tersebut, pengamatan terhadap perubahan pasang surut yang terjadi pada pelabuhan itu sangatlah penting, di mana pasang surut adalah peristiwa perubahan tinggi rendahnya permukaan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Selain pasang surut, hal yang harus diperhatikan pada sebuah pelabuhan adalah fenomena air laut yang surut secara tiba-tiba dengan kecepatan surut yang melebihi batas normal atau bisa disebut dengan tsunami. Kecepatan surut minimal air laut akibat tsunami yaitu sekitar 0,6667 mm per sekon, sedangkan kecepatan pasang surut saat normal itu hanya maksimal 0,10305 mm per sekon. Dan uraian tersebut maka dibutuhkan sebuah alat dari menimbang dampak yang terjadi. Hal ini juga berfungsi untuk memantau kondisi air pada pelabuhan. Maka pada studi kasus ini penulis bermaksud mengembangkan alat berupa prototipe sebagai pemantau pasang surut dan peringatan dini tsunami dari jarak jauh melalui jaringan internet. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk sistem monitoring yang akan dibuat. Yang pertama yaitu ada sensor ultrasonic HCSR04. Ini merupakan alat sensor ultranik yang siap pakai yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2 cm sampai 400 cm dengan akurasi 3 mm. Alat ini terdiri dari pin VCC, GND, Trigger, dan Echo. Yang kedua itu ada Internet of Things atau IoT. Adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Cara kerja IoT adalah memanfaatkan suatu program di mana setiap program yang dibuat akan menghasilkan sebuah interaksi antara mesin yang akhirnya akan berhubungan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia dan tanpa ada batasan jarak serta bisa terhubung dengan mesin dalam keadaan aktif. Selanjutnya itu ada peralatan yang bernama None MCU F3.
adalah pengembangan dari SP8266 dengan firmware berbasis ENUA. Node MCU V3 ini dilengkapi dengan micro USB port yang berfungsi untuk pemrograman maupun sebagai power supply untuk menyalakan node MCU F3. Node MCU F3 menggunakan bahasa pemrograman LUA yang merupakan paket dari ESP8266. Bahasa LUA memiliki logika yang susunan pemrogramannya yang sama dengan bahasa C, hanya berbeda dengan sintaks. Selanjutnya itu ada RTC DS3231, di mana singkatan dari Real Time Clock itu merupakan suatu IC penghitung yang dapat difungsikan sebagai pengatur waktu atau sumber data, tanggal, dan waktu, baik berupa detik, menit, jam, hari, bulan, maupun tahun, atau dapat dikatakan sebagai jam elektronik. Modul RCTC DS3231 ini dilengkapi dengan baterai, sehingga saat suplai tegangan mati, RTC tetap mendapatkan tegangan dari baterai. Pengaksesan data dilakukan dengan sistem komunikasi serial atau yang disebut dengan I2C atau Inter-Integrated Circuit, sehingga hanya membutuhkan dua jalur untuk berkomunikasi, yaitu jalur clock atau SCL dan data SDA. Alat berikutnya itu adanya micro SD card. Nah, yaitu kartu memori yang pada umumnya berukuran 11 kali 15 mm dengan berbagai ukuran kapasitas yang digunakan untuk keperluan menyimpan data maupun membaca data yang sudah ada di dalamnya. Selanjutnya itu ada aplikasi Blink. Adalah platform baru yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat membangun interface untuk mengendalikan dan memantau proyek hardware dari iOS dan perangkat Android. Yang selanjutnya itu adanya buzzer dan LED yang digunakan untuk memberikan tanda-tanda bunyi dan warna merah pada LED bila tinggi rendahnya air dalam kondisi melebihi batas normal. Seperti yang kita lihat, di sini ada desain sistem, ada diagram alir mekanisme bagaimana melakukan perencanaan dari alat yang akan kita buat. Yang pertama itu kita mulai dari studi literatur, membuat konsep perancangan dan perancangan perangkat keras. Lalu apakah perancangan perangkat keras kita itu sudah berhasil atau belum? Kalau misalnya belum, kita lakukan kembali evaluasi dan perbaikan. Apabila telah berhasil, maka dilanjutkan dengan pembuatan program. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan program, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah pembuatan program kita berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, kita kembali melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pembuatan program sampai hasil dari pembuatan pemrograman tersebut telah dikatakan benar atau berhasil. Nah, apabila telah berhasil, maka dilanjutkan dengan melakukan pengujian sistem dan alat sudah dapat dipergunakan. Dapat kita lihat bagaimana secara garis besar dan jelas bagaimana desain sistem. Yang pertama itu ada sistem input, proses, dan output, di mana inputnya itu terdiri dari sensor dan sensor ultrasonik HC SR04 yang kemudian nantinya akan diproses di Arduino Uno, yaitu di dalam node MCU V3. Selanjutnya akan menghasilkan hasil yang dapat disalurkan melalui smartphone, dan nanti apabila hasilnya melebihi atau memberikan tanda adanya bencana tsunami, maka
akan hiduplah tanda dan bunyi buzzer dan LED sinyal. Setelah kita mengetahui apa saja alat-alat yang diperlukan dan digunakan untuk membuat suatu perangkat sistem monitoring dari bencana tsunami, maka kita harus mengetahui bagaimana mekanisme cara perancangan sistem perangkat kerasnya terlebih dahulu. Nah, perancangan Rancangan dimulai dengan sumber tegangan yang digunakan berasal dari charger dengan nilai tegangan sebesar 5 VFDC yang berfungsi untuk mensuplai tegangan ke mikrokontroler, sensor-sensor, serta komponen lainnya. Jenis mikrokontroler yang digunakan adalah node MCU V3 yang berfungsi untuk mengelola hasil pengukuran oleh sensor, kemudian mengirimnya ke aplikasi Blink. Sensor yang digunakan pada perancangan ini adalah sensor ultrasonik HCSR04 sebagai inputnya, yang berfungsi untuk mengukur ketinggian dan mengukur kecepatan surut air. Data longer atau input itu sebagai input digunakan sebagai media penyimpanan data hasil pembacaan sensor ultrasonik. Pada data logger, terhubung nodul RTC DS3231 yang berfungsi sebagai pengatur waktu. Media yang digunakan sebagai penyimpan data pengukuran adalah micro SD card yang dihubungkan ke microcontroller node MCU V3 atau Arduino Uno. Kemudian proses akhir data akan ditampilkan pada layar LCD. Yang selanjutnya itu mekanis cara perancangan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat lunak dilakukan dengan membuat program aplikasi Arduino ID. Program yang akan dibuat berdasarkan skema perangkat keras yang sudah dirancang. Pertama-tama, Arduino Uno akan memulai proses ketika diberi daya 5 volt. Dan kemudian tahap kedua itu Arduino Uno menginisialisasi atau mempersiapkan RTC, kartu SD, dan pin Arduino sesuai pemrograman yang dikirim ke dalam papan Arduino. Lalu sensor HCSR04 sebagai input data akan merekam tinggi gelombang dan kemudian data akan masuk dan tersimpan ke dalam kartu penyimpan SD. Selain data yang akan otomatis tersimpan, maka untuk membuktikan alat ini dapat bekerja atau belum, maka dilakukan pengukuran dari sensor oleh microcontroller node MCU F3 kemudian dikirim ke server Blink. Kemudian LED akan menyala ketika ketinggian air melampaui batas dan buzzer akan berbunyi atau menyala ketika ketinggian air sudah mencapai ketinggian batas lewat dari yang ditetapkan. Selain itu, di sini kita dapat melihat bagaimana diagram alur perancangan dari alat yang akan kita buat tersebut. Yang pertama itu melakukan pengakuisisian dan pembacaan data nilai ketinggian dan kecepatan surut air. Selanjutnya itu mencari koneksi WiFi sesuai dengan pengaturan. Apabila WiFi telah terkoneksi, maka kita akan mengirimkan data ini, data nilai pengukuran ketinggian dan kecepatan surut air ke LCD nantinya, cara sistem kerjanya, dengan menampilkan data nilai ketinggian dan laju surut air pada aplikasi Blink dan selesai. Tapi, akan tetapi apabila WiFi tidak terkoneksi, maka kita harus mencari koneksi WiFi sesuai pengaturan kembali sampai WiFi terkoneksi dan proses-proses selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya,
Dari hasil perancangan tersebut nanti akan menghasilkan suatu output bagaimana hasil perancangan rangkaian perangkat keras tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gambar 8 tersebut, itu merupakan rangkaian perangkat keras yang telah dirangkai menjadi satu, yang hasil pengukurannya itu oleh sensor ultrasonik HCSR04 berupa data ketinggian dan kecepatan surut air serta pencatatan waktu RTCDS 3231 akan diolah di microcontroller node MCU F3. Data yang telah diolah akan tersimpan di memory card yang sudah dipasang pada modul micro SD card. Nah, setelah rangkaian perangkat keras kita sudah jadi dan sudah berhasil, maka kita lakukan pengujian perangkat keras. Pengujian perangkat keras ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari komponen dan rangkaian dari masing-masing komponen yang terhubung ke microcontroller. Hal ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oleh sebab itu, dari hasil perancangan perangkat keras dan pengujian perangkat keras tersebut, maka dapat kita lihat bagaimana tampilan hasil perancangannya itu dapat kita simulasikan dalam suatu tabung yang nantinya akan diisi air dan di atasnya dikaikan atau digunakan dibuat peletakan sensor monitoring kontrolnya, maka hal ini dapat langsung kita uji cobakan. Selanjutnya, dapat kita lihat hasil pengujian dari alat hardware sistem monitoring kita berdasarkan hasil data pengujian sensor ultrasonik dalam mengatur dan mengukur ketinggian air pada tabel pertama, yaitu tentang pengujian ketinggian air dengan sensor ultrasonik. Didapatkan dua hasil perhitungan. Yang pertama itu adanya nilai error terendah yaitu sebesar 0% dan error tertinggi itu sebesar 0,86%, kemudian didapatkan nilai error rata-rata sebesar 0,32%. Dari nilai presentasi error yang didapatkan, perbedaan yang terjadi tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan pengujian sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air berfungsi dengan baik. Setelah kita melakukan pengujian ketinggian air dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04, kita melanjutkan dengan melakukan pengujian kecepatan surut air dengan sensor ultrasonik HCSR04. Nah, di sini kita simulasikan dengan menggunakan keran 1 dan 2 dan keran 1 dan 2 secara bersamaan. Hasil dari pengujian kecepatan surut air dengan sensor ultrasonik HC didapatkan tiga kondisi kecepatan surut. Kecepatan surut pada saat satu keran dibuka didapatkan nilai kecepatan surut rata-rata itu sekitar 0,1 cm per sekon. Sedangkan apabila dua keran dibuka, kecepatan surut rata-rata menjadi 0,2 cm per sekon. Sedangkan pada saat ketiga keran dibuka, nilai kecepatan surut semakin besar, yakni sekitar 0,3 cm per sekon. Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sensor ultrasonik sebagai pengukur kecepatan surut air berfungsi dengan baik karena ada perbedaan kecepatan surut dari masing-masing pengkondisian. Selanjutnya, Selanjutnya, kita melakukan pengujian juga terhadap micro SD card dan RTC DS3231, di mana dapat dilihat pada gambar 10 itu tampilan micro
SD card dan RTDS3231, di mana pengujian micro SD card dan RTC DS322 merupakan pengujian data data logger yang tersimpan pada kartu micro SD dalam format BD. Urutan yang ditampilkan dari kiri ke kanan antara lain tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, dan nilai ketinggian air, kecepatan surut air, kondisi pasang surut terhadap ketinggian air, dan kondisi kecepatan surut air. Setelah kita melakukan pengujian perangkat keras atau hardware, lalu kita melakukan pengujian juga terhadap perangkat lunak yaitu software. Dapat kita lihat tampilan di aplikasi Blink. Nah, di mana terdapat dua nilai yang merupakan data nilai pengukuran ketinggian dan kecepatan surut air. Tiga indikator yang menampilkan kondisi dari ketinggian air, dua indikator untuk menampilkan kondisi dari kecepatan surut air, dan sebuah grafik yang berfungsi untuk menampilkan perubahan nilai ketinggian air dan kecepatan surut air. Dapat dilihat bagaimana pengujian hasil rancangan tersebut dengan menggunakan tiga keran dan dipasang sensor di atasnya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan terlebih dahulu pengisian air di dalam peralatan simulasi percobaan dengan tinggi 18 cm. Kemudian kecepatan surut air dimulai diperhatikan kecepatannya dengan membuka keran pertama, keran kedua, dan keran ketiga dengan keadaan yang berbeda dan cara yang berbeda pula. Dari hasil percobaan dan pengukuran, hasil perancangan keseluruhan itu merupakan yang pertama ada penentuan kondisi air laut, ketinggian air laut. Nah, kondisi ketinggian air laut ini dapat kita lihat nanti ada beberapa data itu pasang, surut, dan potensi tsunami. Lihat bagaimana hasil rancangan monitor di gambar layar itu ada yang pertama itu kecepatan, surut, dan bagaimana nantinya grafik dari hasil perancangan kita dan hasil monitoring saat di lapangan. Pada aplikasi Blink nantinya akan muncul itu data bagaimana keadaan pasang dan surut. Dan apabila melebihi dari batas normal kecepatan pasang surut, maka nantinya itu akan muncul gambar grafik untuk penanda bahwasanya bencana tsunami akan terjadi atau ada tanda-tanda tsunami akan terjadi dengan uh, adanya uh, simbol merah pada layar bling tersebut. Nah, otomatis nanti akan keluar di monitor bling tersebut catatannya itu dengan catatan waspada posting potensi tsunami. Selanjutnya, hasil pengujian pasang surut dengan simulasi pengurangan air. Nah, hasil-hasil pengujian pasang surut ini dengan cara simulasi pengurangan air dengan menggunakan tiga keran tadi. Dan surut itu sekitaran 17,11. Eh, Pasang itu sekitar besar dari 17. Apabila kecil dari 17, nah potensi tsunami akan muncul. Maka kita harus bersiap siaga. Dapat kita lihat bagaimana hasil pengujian pasang surut dengan simulasi penambahan air dan bagaimana hasil pengujian kecepatan surut air didapatkan eh, nilai dan data sebagai berikut ini. Ada ketinggian air dan kondisi. Ada yang saat berpotensi tsunami, ada yang surut, dan ada yang pasang. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan pengujian pasang surut dengan simulasi penambahan dan pengujian kecepatan surut air, maka kita lakukan juga pengujian data logger. Nah, berikut itu adalah tampilan pada poin 6, itu merupakan hasil pengujian data logger.
Maka dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian yang sudah dilakukan pada perancangan prototipe sistem monitoring tinggi pasang surut air dan peringatan dini tsunami berbasis Internet of Things, ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, sistem yang dibuat mampu memonitoring kondisi air dengan baik. Dalam mengukur ketinggian error, rata-rata yang didapatkan perbedaan kecepatan terhadap pengkondisian keran di mana saat satu keran dibuka, kecepatan rata-ratanya itu sebesar 0,15 cm per sekon. Apabila kecepatan surut saat kedua keran dibuka sebesar 0,27 cm per sekon. Dan kecepatan surut saat tiga keran dibuka itu sebesar 0,32 cm per sekon. Selain itu, prototipe hasil perancangan sudah bisa berfungsi dengan baik dalam memantau kondisi dari ketinggian pasang surut dan kecepatan surut air dengan menggunakan sensor ultranik HCSR04 yang dihubungkan ke mikrokontroler node MCU F3 dan data hasil pemantauan kondisi kemudian ditampilkan pada aplikasi Blink yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada indikator dari masing-masing parameter yang diuji. Selanjutnya, data hasil monitoring tinggi pasang surut dan kecepatan surut berhasil dikirim melalui server Blink dan ditampilkan pada interface aplikasi Blink pada smartphone Android berupa ketinggian, kecepatan, dan kondisi pasang surut dan kondisi kecepatan surut. Dan dapat juga dilihat di LCD berwarna dan buzzer akan berbunyi bila keadaan pasang surut berpotensi tsunami. Saran dari presentasi ini yaitu yang pertama menambahkan parameter uji yang menjadi standar dalam memonitoring peringatan dini tsunami. Yang kedua menggunakan platform IoT milik pribadi agar dapat lebih leluasa dalam mengatur tampilan hasil pengukuran. Yang ketiga itu membuat perancangan berupa purwarupa dalam pengambilan data langsung di air laut. Itu tadilah presentasi disaster disaster saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.